Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah sumpah deh, ya. Yang kamu lakukan ini merubah semuanya. Kita akan coba lihat ya. Apakah yang kamu lakukan dan cerita apakah yang terbaca dari energi kamu nantinya di sini kita akan coba bahas. Tapi ingat Capricorn tidak pernah bosan. Aku menyampaikan kalau ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Capricorn. Sumpah, yang kamu lakukan ini merubah kehidupan kamu. Apakah yang kamu lakukan? Kita akan coba lihat ya. Capricorn, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu, ya. Oke, kita akan coba lihat seperti apakah energi yang terbaca di sini. Ada compassion. You demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love, ya. Nah, aku merasakan ya di sini ada sebuah compassion, ya. Kamu seperti menunjukkan ya kasih sayang yang kamu miliki atau cinta yang kamu miliki di sini. Karena apa? Karena kamu tahu dengan menunjukkan bahwasanya aku punya cinta, aku punya sayang. Dengan begitu orang-orang mungkin akan merasa nyaman kepada kamu. Nah, jadi kalau kamu punya cinta dalam hidup kamu akan bahagia. Tapi kalau di dalam hati itu punya rasa kebencian atau punya rasa ketakutan, punya rasa tidak percaya diri, yakinlah hidup kamu tidak akan pernah bahagia. Hidup kamu pasti merasa tertekan, merasa hidup kamu itu kayak nggak pernah berubah. Tapi kalau di sini kamu selalu menunjukkan kamu itu penuh dengan cinta, maka hidup kamu akan selalu berubah ke arah yang lebih baik. Nah, ini ya salah satunya. Kita akan coba lihat seperti apakah selanjutnya. Jadi kalau hidup kita itu ya tunjukkanlah cinta ya kepada siapapun, kepada teman-teman kah, kepada keluarga terutama ya, kepada saudara, kepada ya mungkin baru teman-teman atau pasangan begitu. Karena dengan cinta itu akan bisa merubah keadaan kita. Ya, bahkan orang yang tidak menyukai kita sekalipun, kalau kita menunjukkan rasa peduli kita tulus dalam menjalankan hubungan ini dengan dia, maka dia mungkin akan merasa kagum dan merasa tersentuh hatinya. Sehingga rasa benci yang dia miliki itu akan hilang seketika. Oke, apalagi di sini. Di sini ada loyalty. Your reliability demonstrate your loving sense of devotion and consistency of being. Ini menggambarkan bahwasanya kamu itu adalah orang yang loyal, orang yang benar-benar yang mungkin bisa diandalkan. Kamu punya keandalan yang mungkin bisa membuat orang-orang merasa nyaman di samping kamu. Mungkin contohnya ya, kamu itu selalu melindungi seseorang, kamu selalu membantu seseorang, kamu selalu tidak milih-milih untuk berbuat sesuatu kebaikan kepada orang yang mungkin butuh bantuan, kamu segera untuk membantu mereka. Walaupun mungkin bantuan itu hanya berupa tenaga atau mungkin bantuan hanya memberikan senyum begitu ya, itu kan akan bisa membuat orang merasa bahagia. Jadi itu yang kamu lakukan. Sehingga akhirnya hidup kamu memang memang benar-benar berubah gitu loh. Yang tadinya hidup kamu itu mungkin penuh dengan kesedihan, kekecewaan, tapi yang kamu lakukan ini akhirnya bisa merubah semuanya. Karena kamu tidak mau lagi nih, aku tahu gitu loh, dengan mungkin energi-energi negatif yang aku miliki dulunya, sehingga aku merasa tidak bahagia. Tapi sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan, dan yang aku lakukan ini ya pasti akan bisa merubah hidup aku ke depan.
Ya, intinya itu penuh dengan cinta, ya. Nah, apalagi di sini ada forgiveness. You are now able to activate the power of love in order to release past hurt. Nah, memaafkan. Jadi mungkin, kamu sekarang ini akan lebih, apa ya, memberikan sebuah aktivasi gitu ya, membuat diri kamu itu, eee, ya untuk memaafkan. Ya, terus, di kekuatan kamu muncul, kekuatan cinta kamu muncul, saat ada sesuatu yang berakhir, kamu akan bisa menerima ataupun memaafkan orang yang bersalah kepada kamu. Karena dengan begitu hidup kamu mungkin akan lebih lega, lebih enjoy, lebih bahagia. Karena kalau menyimpan dendam itu tidaklah baik. Itu juga akan membuat kita itu, memiliki penyakit hati, penyakit-penyakit lainnya akan muncul nantinya. Apalagi asam lambung itu cepat munculnya ya, karena kepikiran terus, "Ih, kenapa sih dia itu begini begitu?" Nah, kamu juga mikir, "Bagaimana ya supaya dia itu nggak membenci aku lagi?" Sekarang sih kamu jangan pikirkan ataupun jangan fokus kepada orang yang membenci kamu, karena masalahnya bukan ada pada kamu gitu loh, masalahnya ada pada dia. Kenapa dia membenci kamu, sementara kamu tidak berbuat apa-apa? Andai kata dia iri sama kamu. Jadi ya biarkan aja. Jika perlu kamu tunjukkan kebaikan-kebaikan kamu terhadap dia, cinta kamu terhadap dia, ya. Maksudnya itu cinta itu bukan hanya dengan pasangan, cinta kepada teman, kepada saudara. Nah, sehingga akhirnya dia sadar. Mungkin dengan, kamu melakukan hal-hal baik kepada dia, dia menyadari, "Oh, ternyata kamu baik ya. Oh, ternyata kamu tidak seperti apa yang aku dengar." Mungkin saja ya. Dia mendengarkan kamu itu dari mulut-mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ya mungkin dia mudah aja percaya. Apalagi orang itu mungkin temannya sendiri, mungkin dari teman ini mendengar cerita juga dari yang lain, ternyata yang lain itu juga ada iri sama kamu. Jadi sehingga terciptalah ya pembicaraan-pembicaraan yang tidak, masuk akal ataupun tidak bermanfaat ya oleh kamu. Nah, disitulah akhirnya, ya udah deh biarin aja orang berkata seperti apa, orang mau iri bagaimana, orang yang tidak suka sama kamu itu seperti apa, ya biarin aja. Karena masalahnya itu bukan ada pada kamu, tapi pada mereka, ya. Jadi sekarang enjoy dengan hidup kamu. Karena dengan itu yang kamu lakukan, maka hidup kamu itu akan benar-benar ya jauh dari kata sedih, kecewa, ya. Apalagi kamu sudah tidak memendam rasa dendam, ya. Karena kalau kalau kita memendam rasa dendam, itu hati kita tidak akan merasa tenang, hati kita mungkin akan galau, akan khawatir, akan merasa ketakutan saja gitu ya. Jadi kalau kita tidak mikirkan seperti itu, ya kamu akan benar-benar bisa bahagia nantinya. Itulah yang mungkin akan kamu lakukan. Ya, sumpah kalau ini kamu lakukan ya, itu kamu akan bahagia. Coba deh, coba gitu. Nah, ini apalagi nih, ada acceptance ya. You are ready to release control of situation or people and lovingly embrace the rhythm of life ya. Jadi di sini kamu akan bisa menerima keadaan. Walaupun mungkin saat itu ataupun di masa lalu ataupun saat ini kamu itu pernah disakiti, kamu pernah dikecewakan, kamu pernah dikhianati, ya kamu akan menerima keadaan itu. Arti kata dengan rasa syukur kamu. Kenapa semua itu terjadi? Ya mungkin kamu berpikir Tuhan punya alasan untuk kamu. Ya, bisa saja akhirnya kamu akan menempuh kebahagiaan yang cukup luar biasa. Setelah adanya kesedihan, pasti akan ada kebahagiaan. Disitulah kamu bisa menerima, karena apapun mungkin tidak bisa kamu paksakan. "Ah, aku harus bahagia nih, aku harus bersama dengan dia, aku nggak bisa disakiti nih," gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Karena semua itu memang sudah ada jalannya atau memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kita hanya bisa menerima dan menjalankan apa yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Nah, bisa nggak kita nerimanya? Dengan ikhlas dan tulus. Kalau kita ikhlas, pasti suatu saat jalan untuk kebahagiaan kami itu akan dimudahkan. Jadi salah satu yang kamu lakukan adalah menerima semua apa yang terjadi pada kamu. Salah satunya mungkin dengan memaafkan, mungkin loyal terhadap sesuatu hal gitu ya. Apalagi mungkin di sini kamu yang sudah mapan. Jadi, kalau kamu sudah mapan, finansial kamu membaik ya, apa salahnya kita loyal kepada keluarga atau siapa ya. Mungkin, dengan intinya loyal itu arti kata, secara umumnya ya banyak ya.
kita loyal mungkin dalam berteman gitu ya, kepada keluarga dan lain sebagainya. Oke, ini juga ada integrity. You demonstrate the truth and honesty of your soul and manifest love with your every action. Nah, jadi di sini ada sesuatu hal yang akan terungkap nantinya ya, bahwasanya kamu itu akan bahagia, diri kamu itu akan benar-benar bisa menerima keadaan. Jadi apa yang pernah kamu lakukan, apa yang pernah kamu action-kan gitu ya, itu akan membuahkan sebuah hasil. Itulah nanti yang akan terungkap, ternyata benar ya, kalau aku melakukan ini, melakukan itu, ya ada hasilnya gitu loh, ada hasilnya. Jadi, mungkin di sini kamu disarankan untuk selalu berusaha, berdoa, melakukan hal-hal yang positif ya, mungkin dengan memaafkan, maka hidup kamu akan benar-benar, merasa bahagia di sini ya. Apalagi di sini kamu selalu menunjukkan satu kebenaran, ya. You demonstrate the truth and honesty of your soul. Kebenaran ya mungkin tentang jiwa kamu ataupun tentang diri kamu sendiri, bahwasanya mungkin kamu sudah menjadi orang yang benar-benar ya jujur gitu loh. Aku itu begini loh, aku itu begitu. Kalau misalnya kamu lagi berkenalan dengan seseorang, mungkin kamu tidak akan menutupi siapa kamu sebenarnya. Terkadang kan ada nih orang-orang berkenalan, aku akan terlihat kaya di mata dia, aku akan terlihat perfect di mata dia, biar dia bisa menerima aku. Nah, seperti itu. Terkadang kan setelah kita tahu keburukannya, membuat ilfil ataupun kayak ya akhirnya ya konflik gitu ya, berputus gitu. Nah, tapi di sini kamu benar-benar, seperti akan menunjukkan kepada dia ya, "Aku itu begini loh, aku itu begitu, aku tuh punya kekurangan," gitu loh. Jadi kalau dia benar-benar bisa menerima kekurangan kamu, apalagi kalau ada kejujuran di awal, itu akan membuat orang benar-benar kagum kepada kita. Karena saat ini tuh kayak sulit banget ya cari orang jujur gitu, apalagi jujur dengan perasaannya sendiri. Terkadang apalagi yang perempuan nih, kalau dia suka sama seseorang, dia nggak akan jujur. Lebih baik mungkin dia menutupinya, menyimpannya dalam-dalam, ya. Kecuali mungkin laki-laki, ada satu-satu laki-laki aja sih yang mungkin lebih tidak jujur dengan perasaannya ya. Kebanyakan laki-laki kalau dia sudah suka, dia mungkin akan gaskan gitu ya. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot. Ini yang aku bingung, kartu tarot itu mau pakai yang mana gitu ya. Oke, aku ambil yang udah ada di depan mata aja ya. Sebentar. Oke. Ya. Jadi jika itu yang kamu lakukan, yakinlah hidup kamu akan benar-benar bahagia. Nah, jika kamu seorang single ataupun sudah menikah, untuk selanjutnya apakah yang terbaca? Oke, Capricorn. Kita akan coba lihat fokus kartu ini. Oke, udah 4 ya. Oke, kita ambil 4-4 aja. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca ya di sini, dan itu juga bisa vice versa. Untuk zodiak-zodiaknya, aku melihat di sini ada Taurus, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Judgment ya. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya Capricorn. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Kita akan coba lihat di sini ada di Impress. Nah, jadi di kehidupan selanjutnya, jika ini kamu lakukan ya, energi-energi yang tadi kamu lakukan, maka kamu akan menjadi seseorang yang kuat, memiliki power. Kamu punya kasih sayang, punya kepribadian yang baik ya di sini. Walaupun nantinya ada suatu ketika mungkin ya, atau memang ini sudah terjadi, kamu yang sudah menikah, terus mungkin kamu lagi hamil, lalu kamu berkonflik, kamu berantem, kamu ditinggalkan, ya ini kalau bagi kamu yang perempuan ya di sini. Jadi jika kamu melakukan ini, kamu memaafkan, kamu menerima semua kenyataan ini ya, dan kamu benar-benar tulus, ikhlas gitu ya, maka yang kamu dapatkan ya adalah senyuman di bibir kamu.
ya. Senyuman ini akan membuat kamu merasa kuat dalam menjalankan hidup ini, ya. Jadi ada kekuatan kamu itu akan bisa berubah keadaan. Jadi kamu tidak akan meratapi, tidak akan sedih, tidak akan merasa benar-benar, terpuruk, enggak. Justru kamu bahagia, enjoy, walaupun mungkin saat ini kamu lagi sedang hamil, ya, atau kamu yang laki-laki, kamu ditinggalkan seorang anak oleh istri kamu pergi gitu ya, entah kemana begitu ya. Nah, jadi tapi dengan kamu melakukan ini, memaafkan, menerima semuanya, ya, kamu loyal juga dengan diri kamu bahwasanya kamu tidak ingin disakiti, aku tidak ingin kecewa nih, aku tidak ingin sedih, maka yang kamu dapatkan adalah kebahagiaan. Walaupun terkadang ada raut kesedihan di wajah kamu, tapi semua itu akan hilang ya dengan jiwa kamu yang benar-benar sudah bersih di sini. Oke, itu yang terbaca. Lanjut. Ada Seven of Swords. Seven of Swords ini menggambarkan kalau kamu itu pernah ya berada di titik di mana pernah kamu dibohongi, kamu pernah ditipu ya, entah itu oleh seseorang, entah itu oleh keluarga, teman, atau siapapun itu. Tapi kamu di sini berusaha untuk mengikhlaskan dan lagi mengumpulkan sebuah kekuatan untuk menghadapi kehidupan kamu selanjutnya. Dan itu bisa terjadi ya, kamu akan kuat di sini. Jadi kan jika itu kamu lakukan, hidup kamu akan benar-benar berubah ya. Ada Four of Cup. Nah, ini jelas sekali bahwasanya kamu itu pernah terluka, pernah galau, ya, pernah merasa sepi, ya, mungkin ditinggalkan oleh dia. Dia orang yang mungkin tidak menepati janjinya, ya. Jadi kamu bingung. Sementara memang aku sudah punya habis-habisannya, udah banyak nih habis-habisan untuk dia gitu ya. Jadi tapi dia balasan seperti itu, ya mau diapakan? Kamu mau berbuat apa? Ya, kamu mau memaksakan semua seperti apa? Juga nggak bisa. Ya, karena perilaku seseorang itu tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita atur-atur. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menerima dan memaafkan. Karena dengan begitu akhirnya kamu nantinya akan mendapatkan sebuah kebaikan-kebaikan dalam hidup kamu. Yakinlah Tuhan akan memberikan keadilan kepada kamu. Ya, di sini ada Five of Swords. Saat kamu benar-benar lelah dalam berpikir, lelah dalam untuk bertindak ya, sekarang kamu butuh kebebasan dan saatnya mungkin kamu surrender kepada Tuhan. Kamu meminta kepada Tuhan ya, untuk kebebasan dari jiwa kamu yang sedih. Supaya jiwa kamu tidak sedih lagi, hati kamu tidak galau lagi ya. Dan semua itu terjadilah sebuah perubahan, ada judgment. Perubahan besar-besaran itu terjadi pada kehidupan kamu. Walaupun sulit ya, terkadang sulit benar. Untuk memaafkan seseorang itu sulit. Untuk menerima semua keadaan itu sulit, apalagi keadaan yang kita dapatkan itu adalah kesedihan, kekecewaan, sulit banget. Namun ya, begitulah ya adanya. Dimana kita tidak bisa memaksakan suatu hal. Tetapi masa depan itu akan bisa kita persiapkan dari sekarang. Oke? Kita akan coba lihat di sini. Dari kartu ya, ini. Seperti ini. Sebentar ya. Tunggu ya. Nih, pakai kartu ini ya. Nanti juga akan bahagia lagi. Seperti apakah itu? Jadi, kalau kita bisa berusaha untuk menjadi lebih baik, ya kenapa tidak? Oke? Kita akan coba lihat. Kadang aku bingung nih pakai kartu-kartunya. Ya, tarot ini kan itu aja ya bacaannya. Tapi bagaimana cara kita untuk menerima pesan positifnya itu yang terpenting ya. Untuk bisa meyakinkan diri kita. Terkadang kan satu kali lihat, kayaknya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Tidak pernah mungkin kita pahami ya ataupun kita ikuti alurnya. Mungkin kamu terlalu ego atau mungkin terlalu memaksakan untuk tidak percaya diri gitu, nggak mungkin kalau aku lakukan ini aku nggak mungkin bisa bahagia. Nah, jangan pikirkan itu dulu, lakukan, coba dulu sehingga nantinya kamu akan benar-benar bisa merubahnya. Oke, ini ada nanti juga bahagia lagi. Oke, apakah yang terbaca? Yang aku tahu Allah nggak mungkin menelantarkan hambanya. Nah, inilah yang terpenting. Jadi kamu jangan merasa hidup kamu itu berada di dalam kesusahan terus. Karena Tuhan itu tahu kamu mampu menerima cobaan itu. Karena Tuhan itu akan memberikan cobaan kepada umatnya ya sesuai dengan kekuatannya.
mampu nggak dia gitu ya. Tapi kalau nggak mampu ya Tuhan tidak akan memberikan kepada kita. Nah, disitulah di sini, akhirnya, kamu benar-benar memahami Tuhan nggak mungkin menelantarkan aku secara apa yang aku dapatkan karena Tuhan tahu aku mampu menerima semua ini. Oke, gitu. Apalagi yakin doa kita pasti dikabulkan sama Allah. Kalau nggak dikabulkan terus kita mau minta ke siapa lagi. Nah ini dia, kalau kita itu memang harus benar-benar meminta kepada Tuhan. Memang benar-benar harus surrender kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki kehidupan di dunia ini, bukan siapa-siapa. Jadi kita jangan jangan berharap kepada sesiapapun, jangan menyandarkan diri kita, hidup kita kepada siapapun, bersandarlah kepada Tuhan, ya. Maka Tuhan pasti akan memberikan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kamu di sini. Oke, kita akan coba lihat lagi. Buat kita yang punya Tuhan sih enak. Kalau harapan kita belum terkabul, tinggal bilang belum takdirnya. Ya emang iya, belum takdirnya gitu ya. Coba kalau nggak punya Tuhan, pasti stres sendiri kan, pasti nyalain diri sendiri. Jadi terkadang ada juga ya dari kita-kita itu merasa Tuhan nggak adil. Kenapa sih aku ketemu dengan masalah terus? Ya, apakah Tuhan nggak sayang sama aku? Terkadang jadi kamu tidak percaya nih sama Tuhan. Nah, mulai sekarang yakin kali diri kamu. Kalaupun Tuhan belum mengabulkan doa-doa kamu, ya, yakin suatu saat kamu membutuhkan apa yang kamu doakan itu akan terkabul. Karena Nabi aja ya, Nabi Muhammad ini dalam Muslim ya, dalam agama Islam, itu berdoa kepada Tuhan, bukannya langsung dikabulkan, bukan. 3 bulan baru dikabulkan, karena Tuhan tahu di 3 bulan ke depan itu nantinya, beliau Nabi Muhammad itu akan membutuhkan doa itu, ya. Nah, jadi kita jangan khawatir, Nabi aja berdoa tidak langsung dapat begitu ya, tidak langsung dikabulkan, kenapa kita harus langsung dikabulkan, emang kita siapa gitu ya. Kita ini adalah makhluk yang penuh dengan dosa, jadi berusahalah menjadi orang yang mungkin lebih baik ya. Oke. Oke, ini lagi, kamu nggak harus kuat selama 24 jam. Kasih waktu buat kamu ngobrol sama diri sendiri, ngobrol sama Tuhan, ceritain semuanya. Jadi kalau mau curhat itu, curhatlah sama Tuhan, jangan curhat sama teman, jangan curhat sama manusia gitu ya. Yang ada nantinya mungkin kalau kamu cerita sama teman nih, "Aku begini loh, aku begitu, aku susah loh ini." Dalam hati mereka ya, mampus gitu ya. Nah jadi yang sebaik-baiknya itu curhatlah sama Tuhan, itu yang pertama. Kalau kamu merasa masih kurang, curhatlah mungkin pada psikolog atau mungkin pada tarot reader gitu ya, untuk sekedar cerita aja. Karena tarot reader itu mungkin sama halnya ya rahasianya itu memang aman gitu ya. Intinya juga kita tidak saling kenal atau apa, jadi ya aman. Intinya ya kita cari kepada yang lebih profesional lah kalau kita pengen curhat gitu, oke? Ini. Satu lagi tadi ini oke. Yang perlu kita sadari bahwa yang bisa sepenuhnya menyayangimu adalah dirimu sendiri dan Tuhan. Iya, siapa lagi? Kalau bukan kita ya, yang menyayangi diri kita, oke? Nah, itu yang terbaca. Untuk di button tinggal pilih nyari sendiri, mikir sendiri, urus sendiri, atau tinggal nurut usaha sebaik mungkin dikasih yang terbaik yang ngasih ikut tanggung jawab ke depannya. Nah, itu tinggal kamu pilih mana yang kamu pilih. Nyari sendiri, mikir sendiri, urus sendiri. Nah, kalian dua tinggal nurut, usaha sebaik mungkin, dikasih yang terbaik, yang ngasih ikut tanggung jawab ke depannya. Nah, coba kamu pikirkan ini mana yang lebih baik menurut kamu. Oke? Nah, jadi Capricorn, itulah yang mungkin terbaca tentang apa yang sudah kamu lakukan, dan itu akan membuat perubahan pada hidup kamu. Sumpah ya, sumpah banget. Jika kamu lakukan hal yang baik, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kamu. Oke Capricorn, sampai ketemu lagi. Dadah.